Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Mubalioh Bunda Ustazah Profesor Dr. Masyitoh Husnan MAG yang juga merupakan penasehat PP Himpaudi yang akan menyampaikan tausiah pada hari ini. Yang kami hormati para pembina dan para penasehat PP Himpaudi, Ayahanda Profesor Fasri Jalal PhD, Dr. Gusna Wirta Taib MPD, Undo Profesor Dr. Neti Herawati MSI, Bapak Dr. Gutama, Bapak Dr. Erman Syamsuddin, dan Bapak Dr. Abdullah MPD. Yang kami hormati Ketua Umum PP Himpaudi, Popo Dr. Betty Nuraini MM, sahabat dan sahabati dari 34 provinsi, baik di tingkat wilayah, daerah maupun kecamatan yang berkesempatan hadir pada hari ini yang saya sayangi dan saya banggakan. Tiada keagungan yang paling agung di dunia ini kecuali keagungan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada patut kita bersyukur kecuali hanya kepadanya. Karena atas ridhonya lah di hari yang berbahagia ini, hari Ahad 7 Mei 2023, kita diperkenankan untuk hadir sembari menuntut ilmu dibalut rangkaian silaturahmi dalam rangka halal bihalal keluarga besar Himpaudi tahun 1444 Hijriah. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan acara kita pada siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita mulai acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang keutuhannya terjaga sepanjang zaman sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang tentunya harus diimani dan diamalkan. Marilah kita hayati bersama lantunan butiran ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Ahlul Fadli L.E. Faza Eski dengan sari tilawah Ibu Rusilawati Effendi. Kepada keduanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة
من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الشيطان الرجيم والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi yang mendengarkan, bagi yang membacakan, yang mendengarkan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Umum PP Himpaudi. Yang terhormat, Opo Dr. Betty Nuraini MM. Disilakan. Terima kasih Ayu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami sayangi, Profesor Masito yang hari ini akan memberikan tausiahnya, yang sekaligus beliau juga adalah penasehat Himpaudi. Yang kami cintai ayahanda kami, Profesor Fasli Jalal. Yang kami sayangi juga Bunda Ir, atau yang kita sebut nama lengkapnya Bunda Dr. Gusna Wirta, yang juga selalu mendampingi kita sebagai penasehat, Bunda Neti Herawati, yang Popo sayangi. Mudah-mudahan sudah hadir di Zoom ini. Kami undang juga Pak Dr. Gutama, Pak Abdullah, dan Pak Erman. Mungkin akan menyusul karena ada beberapa acara. 34 Ketua PW. Juga ada Ketua PD yang hadir di sini, yang sama-sama menghadiri acara halal bihalal pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih beserta seluruh pengurus, teman-teman Himpaudi Pusat yang berbahagia. Tidak ada kata lain selain puji syukur, yang marilah bersama-sama kita senantiasa panjatkan pada Allah, di mana Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Serta salawat serta salam kita sampaikan pada Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, serta pengikutnya yang istiqomah. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan Syawal, izinkan Popo mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ayah dan bunda yang
berada di berbagai provinsi yang saat ini hadir. Yang tentunya kehadiran ini membuat kita sama-sama merasa bahagia. Sebagai umat Islam, selayaknya lah kita memiliki khilaf dan rasa salah di dalam diri kita. Demikian juga pada diri Popo dan mungkin juga kita semuanya. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di dalam hidupnya. Untuk itu, pada momentum halal bihalal ini, marilah kita melapangkan dada kita, membuka hati kita dengan rasa ikhlas untuk meminta maaf dan memberi maaf atas segala kehilafan kita yang terjadi selama ini di antara kita. Baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Karena barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh itu adalah perbuatan yang mulia. Ayah dan bunda sekalian, nanti kita akan dengarkan tausiah dari Profesor Masito, yang beliau juga Popo sampaikan tadi sebagai penasehat kita di Himpaudi dengan tema menjaga spirit Ramadan dan etos kerja bersama untuk mewujudkan healthy dan happy di Himpaudi. Semoga dengan adanya acara halal bihalal ini, kita semakin mendekatkan diri pada Allah dan semakin kuat dalam menjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Ayah dan bunda yang Popo sayangi dimanapun berada, ada beberapa hal yang Popo sampaikan pada kesempatan ini. Sekaligus pada acara bihalal ini tentang pelaktikan Himpaudi periode 2023-2027 serta tindak lanjutnya untuk Rakernas. Yang pertama, berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil musyawarah, termasuk juga hasil koordinasi dengan pembina kita, Bab Ayanda Profesor Fasli Jalal, bahwa pelantikan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 ini. Bertempat di Universitas Yarsi yang akan kita laksanakan pada pukul 15.30 sampai pukul 17.30. Yang kita laksanakan dengan sistem blended, di mana pelantikan itu sendiri akan dilakukan secara luring. Pada kesempatan ini, kami mohon kehadiran Bapak dan Ibu Ketua PW beserta nanti jajaran pengurus untuk hadir secara daring. Surat resmi akan segera menyusul. Pertimbangan untuk pelantikan dan Rakernas tidak dilakukan secara berbarengan atau bersamaan, karena setelah pelantikan maka baru ada kepengurusan. Kepengurusan inilah yang akan menyiapkan Rakernas pada tahun 2023 itu. Untuk itu, izinkan setelah kepengurusan PP Himpaudi periode ini dilantik, maka kami akan segera mempersiapkan Rakernas. Demikian yang dapat Popo sampaikan. Selanjutnya mohon kepada Profesor Fasli Jalal, Bunda Ir dan Bunda Neti sebagai pembina dan penasehat untuk memberikan sambutan dan memberikan penguatan kepada kami semua. Satu pantun sebagai penutup. Hari ini halal bihalal bersama. Hadir di sini keluarga besar Himpaudi tercinta. Silaturahmi harus senantiasa terjaga. Saling memaafkan itu adalah perbuatan yang mulia. Terima kasih atas perhatian kita semua, atas kehadiran kita semua. Mohon dimaafkan kalau ada salah dan hilaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi Jaya. Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan pembina kita, Ayahanda Profesor Fasli Jalal PhD. Kepada yang terhormat Ayahanda Profesor Fasli Jalal, disilahkan. Terima kasih Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum terpilih Himpaudi periode 2023-2027, Dr. Betty atau Ibu Popo, beserta tim formatur yang telah mendapat mandat dan telah melaksanakan tugas menyusun kepengurusan, dan semua jajaran pengurus baru yang insya Allah dengan kesempatan bersama akan kita resmikan atau kita kukuhkan pada tanggal 10 Mei yang akan datang. Kemudian yang terhormat semua pengurus Himpaudi yang lama, mulai dari pembina, penasehat, pengurus yang sudah berpindah posisi atau berpindah kedudukan gitu ya. Mungkin tidak lagi jadi pengurus, tapi baktinya sudah kita rasakan dalam kepengurusan yang lama. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan dan selamat datang dalam forum ini. Dan kemudian kepada semua ketua perwakilan daerah ya, pengurus wilayah, dan saya lihat juga ada pengurus daerah yang hadir, malahan ada juga beberapa dari lembaga-lembaga PAUD yang hadir karena kecintaan mereka sekaligus untuk mengadakan halal bihalal ini. Dan kemudian mudah-mudahan nanti Pak Erman, Pak Gutama, Pak Abdullah ya, karena sudah diundang mudah-mudahan bisa hadir. Dan hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya baru aja mendarat dari Waingapu ya. Waingapu ini adalah di Kabupaten Sumba Timur, di Pulau Sumba. Saya naik mobil dari Kabupaten Sumba Baradaya, dari Tambolaka namanya, selama lebih dari 5 jam ya, melintasi Pulau Sumba itu. Di dalam perjalanan kami untuk melakukan evaluasi dan menawarkan kemitraan untuk percepatan penurunan stunting dengan Pemda NTT. Karena itu saya ketemu juga dengan Wakil Gubernur NTT sebagai Ketua Tim Percepatan Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bupati Kupang ya, karena Kupang adalah salah satu daerah yang masih cukup tinggi dan perlu perhatian. Dan dalam perjalanan itu saya sempat mengunjungi beberapa lembaga-lembaga PAUD, bertemu dengan Subdin yang bertanggung jawab untuk PAUD ya, dan kemudian dengan yayasan-yayasan baik yang dibina oleh UNICEF maupun yang dibantu oleh New Zealand, oleh DFAT Australia dan seterusnya. Dan yang menarik, ternyata mereka sudah maju dalam menerapkan PAUD holistik integratif itu. Sampai di Sumba Baradaya pun saya ketemu 2 pengelola PAUD di sana, dan juga di Sumba Timur saya bicara dengan desa dan seluruh lembaga PAUD yang hadir. Amat membahagiakan bahwa mereka betul-betul sungguh-sungguh mencoba memberikan pelayanan PAUD holistik integratif itu dengan kerjasama yang intens antara jajaran kesehatan, jajaran pendidikan, ke BBKKBN ya, kemudian juga karena di sini ada faktor agamanya ya, pengasuhan berbasis agama juga. Jadi kemitraan-kemitraan itu sesuai dengan kondisi lokal menurut saya cukup membahagiakan. Jadi tadi pagi saya turun hotel jam 4 ya, naik nih baru mendarat, jadi masih agak pusing-pusing dikit karena hari pertama berangkat ke NTT itu saya turun rumah jam 11 malam ya, sampai jam subuh di NTT langsung melakukan kegiatan. Jadi maafkan kalau wajah saya kurang segar ya, karena ini perjalanan panjang ya. Dan kami sekarang Ibu bergabung dengan saya di Denpasar. Besok kami akan diterima oleh Gubernur Bali untuk membahas persiapan dari Asia Pacific Early Childhood Education Research Association atau PSERA ya, yang merupakan program tahunan di 15 negara di Asia Pasifik,
dan Indonesia dapat giliran sesudah 9 tahun yang lalu. Waktu itu saya bersama Profesor Sofi menjadi patron daripada acara ini, dan sekarang Profesor Sofi menjadi ketua, saya menjadi penasihat, dan besok kami akan bertemu dengan gubernur untuk minta dukungan agar pelaksanaan acara ini yang melibatkan banyak sekali negara di Asia Pasifik ya, ini bisa berjalan dengan lancar sehingga nama PAUD di Indonesia bisa bergema di kawasan Asia Pasifik ini. Dan saya juga undang kalau ada teman-teman yang berminat untuk ikut ya, silakan masuk ke dalam websitenya PSERA ini, ya mudah diakses. PSERA, masuk aja ke PSERA, terus nanti aturan mainnya ada di sana. Dan kalau ada yang ingin menyampaikan makalah atau menyampaikan pengalaman di bidang kebijakan, nanti sesuai dengan tema-tema yang ada, dan usulan itu tentu dikurasi ya oleh kurator-kurator internasional, dan tentu yang lewat dari kurasi mereka yang bisa disajikan dalam forum ini. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali kita ke pokok acara kita. Hari ini adalah kita berhalal bihalal. Kita saling merapatkan barisan, menjalin silaturahim kita lebih erat lagi. Karena kita insya Allah bagi yang agama Islam dengan berpuasa selama 1 bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dikembalikan menjadi orang yang relatif bersih dari dosa-dosa. Kalau semua dosa kita dengan khusyuk kita minta diampuni Allah, dan kemudian Allah mengabulkan, maka paling tidak beban kita lebih ringan sebelum kita menjalankan puasa yang selama 1 bulan di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, tentu training kesabaran, training menahan nafsu, training untuk menjaga aturan yang dulu kita dibolehkan, tapi selama bulan puasa tidak dibolehkan, dan kita sepakat untuk mematuhinya secara total, dan sekarang sudah kembali ke hal yang normal. Mudah-mudahan perpindahan itu bukan sekedar kembali lagi, tapi kembali lagi dengan banyak perbaikan-perbaikan, banyak pendalaman-pendalaman yang membuat kita mudah-mudahan kembali menjadi fitrah ya. Kita menjadi orang yang lebih suci, yang lebih murni ya, dan lebih ringan dosa-dosanya dibandingkan sebelum bulan puasa. Nah, silaturahim adalah bagian penting ya dari tema besar kekeluargaan gitu ya. Dan kekeluargaan inilah yang menjadi ciri-ciri dari Himpaudi sejak dia dibangun. Kita tahu kita pendatang baru, kita belum dikenal, modal kita hanya ingin menjangkaukan tangan, ingin mengajak orang bekerja sama, ingin memberikan kontribusi kepada pihak manapun yang memerlukan, dan atas dasar kesetaraan. Kita menghargai mereka, mudah-mudahan mereka juga menghargai kita, sehingga kita berjalan seiring dengan mereka di dalam memajukan anak bangsa, sehingga anak-anak kita menjadi sehat, cerdas, dan ceria, dan berakhlak mulia. Ini bisa kita wujudkan sebagai kontribusi Himpaudi bagi penciptaan manusia Indonesia yang unggul ini. Jadi karena itu kita harus kembali kepada tujuan besar ini. Kita tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lelah untuk mencapai bagaimana dimanapun anak-anak kita berada, dalam kondisi seperti apapun lingkungannya, dari keluarga manapun dia berada, dia tetap mendapatkan hak untuk menjadi anak yang sehat, tapi tidak sehat saja, cerdas holistik, tapi juga ceria, karena ceria adalah kehidupan mereka, tapi juga insya Allah berakhlak mulia ya, atau berbudi pekerti ya, atau bermoral ya kan, berkarakter sesuai dengan sudut pandang dari agama-agama besar yang ada di Indonesia. Nah, karena tugas ini demikian besar, maka tidak akan pernah cukup tenaga kita untuk menuju itu. Kita butuh banyak kemitraan, kita butuh dengan siapa saja untuk mereka mendengar, kemudian yakin bahwa tujuan kita ini mulia, dan mudah-mudahan dia mendukung, tidak hanya mendukung dengan doa, tapi juga dengan pikiran, dengan waktu, dengan jaringan, apalagi kalau mereka juga adalah orang-orang yang pemegang kebijakan, baik politisi yang merupakan wakil rakyat di DPR, maupun juga para eksekutif di berbagai kementerian dan lembaga. Jadi karena itu kita sudah menunjukkan Himpaudi adalah organisasi profesi yang makin matang. Organisasinya makin tertata. Kita memang belum punya nih Dewan Etik. Nah ini Bu Betty nih harus segera hendaknya membentuk Dewan Etik, ya kan? Karena itu salah satu yang diminta oleh undang-undang, setiap organisasi profesi harus mempunyai Dewan Etik,
dengan aturan main bagaimana prosedur kalau ada pelanggaran etik atau melindungi warga kita dari tuduhan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum, biasanya dilihat dulu oleh Dewan Etik ini. Nah, mudah-mudahan kita ke depan makin matang, Dewan Etik kita bentuk, anggota kita makin terlindungi, tapi dia juga makin bertanggung jawab terhadap tugas mulia sebagai orang profesional yang bergabung dalam organisasi profesi Himpaudi ini. Nah, kemudian harapan kita makin bisa menjadi tempat berteduh bagi semua guru-guru PAUD kita ya di seluruh Indonesia yang percaya bahwa dia bisa menyerahkan nasibnya, karirnya, termasuk perlindungannya, karena dia yakin di organisasi ini adalah orang-orang yang mengurusnya adalah orang-orang yang memang dengan hati, dengan cinta, dan tujuan tidak ada yang lain, tidak mencari nama, tidak mencari pangkat, tidak untuk tujuan politik, tapi adalah untuk memajukan pendidikan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang sehat dan cerdas, serta ceria, dan berakhlak mulia. Ini yang sudah kita masukkan ke dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, bagaimana dengan perjalanan organisasi? Tentu biasa ya, setiap prode punya karakteristik tertentu, tantangan waktu itu, chemistry antara anggota yang tentu setiap prode akan bervariasi, dan tantangan eksternal yang juga akan berganti ya, dengan pelaku-pelaku yang berbeda. Jadi tidak mungkin kita akan mengharapkan setiap prodi itu akan mempunyai wajah yang sama. Pasti akan berubah, dan kita harapkan dinamis itulah yang menjadi ciri khas menuju kepada kemajuan yang lebih kokoh lagi. Jadi karena itu biasa kalau kita melihat sudut pandang berbeda, dulu belum ada, sekarang kok ada. Justru itu yang kita cari. Asal semuanya itu makin mempercepat tujuan bersama kita, menjadikan anak-anak Indonesia terpenuhi haknya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan ceria, serta berakhlak mulia. Nah, saya melihat walaupun saya tidak terlibat, sudah berjalan Munas ini ya dengan baik. Saya sudah hadir. Ada hal-hal saya dapat laporan dari banyak ya. Saya tidak akan sebut itu sebagai kubu-kubu, tapi adalah orang-orang yang punya perhatian, yang punya refleksi terhadap apa yang dia lihat dalam menjalani Munas itu. Tentu berbagai sudut pandang itu ada, berpenilaian, kemudian juga kadang-kadang ada judgement ya, tapi itu biasa. Cuman kita udah melewati itu semua. Sekarang kita udah melakukan proses yang demokratis, udah terpilih. Kita ingin saja bahwa tunjukkan bahwa kepengurusan ini adalah kepengurusan rekonsiliatif, di mana tidak ada lagi ini pihak dia, pihak kita, tidak ada lagi. Ini adalah kita bersama. Jadi bukan kami dan mereka, tapi kita bersama semua. Sehingga kepengurusannya di kepengurusan kita bersama yang akan mendukung, kita bersama yang juga akan didukung oleh kepengurusan ini di mana pun Anda berada, di lembaga PAUD kah, di pengurus cabang kah, pengurus daerah kah, sampai pengurus wilayah. Dan karena itu waktu akan membuktikan nanti benarkah interaksi itu berjalan lebih baik lagi, lebih intensif lagi, lebih kata orang win-win ya. Semua daerah juga merasa dia dapat kesempatan, juga dapat dukungan. Pusat juga merasa punya jaringan yang luas di daerah, tapi mereka bersatu padu waktu mendukung pusat. Dan kalau itu kita lakukan, insya Allah 4 tahun ke depan adalah 4 tahun kita berjuang, perjuangan masih panjang ini. Kedudukan kita karena undang-undang tidak jadi disahkan, kita berarti kembali mencari celah. Kalau memang undang-undang ini memang nggak akan bisa lahir sebelum tahun 2024, berarti kita mencoba tataran-tataran kebijakan apa di bawah undang-undang yang masih bisa mempercantik atau memperkokoh kedudukan dari guru-guru PAUD, lembaga-lembaga PAUD, dan pihak-pihak yang mendukung perjuangan dari Himpaudi ini. Insya Allah. Jadi karena itu, mari kita lupakan masa lalu, kita belajar, lakukan refleksi, saya katakan sama semua yang terlibat, catat apa yang masih kurang. Karena sebagai organisasi baru yang baru 2 ketua umumnya, masing-masing 2 periode, tentu SOP kita belum begitu sempurna. Segala pengalaman kemarin jangan dihilangkan aja, tapi bukan untuk dipermasalahkan, tapi untuk kita masukkan mana yang nanti memerlukan perbaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mana yang cukup petunjuk-petunjuk dari organisasi, mana yang nanti kita sempurnakan lagi pada waktu kita akan menyelenggarakan Munas 4 tahun dari sekarang. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah
Kita tidak perlu membawa waktu untuk hal-hal yang kecil yang membuat kita lelah, yang membuat kita akhirnya lupa bahwa tujuan besar kita ini masih banyak yang harus kita lakukan, masih panjang. Harusnya tidak ada satu pun yang berlebih. Semuanya bisa dipakai untuk melakukan dukungan terhadap tujuan mulia ini. Jadi itu harapan saya. Mari kita mulai dengan lembaran baru. Coba pengurus tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang pantas diberi manah, dan sekarang Anda bukan lagi pengurus dari kelompok A, kelompok B, Anda adalah pengurus dari Himpaudi semua, siapapun anggotanya. Dan bagi kita anggota, mari kita tunjukkan, kita jalani proses demokrasi, kita mungkin punya pendapat, punya calon dan seterusnya, dan kita sudah lakukan apa yang kita inginkan, dan secara demokratis sudah berjalan. Apapun hasilnya itu adalah dari Yang Maha Kuasa, dan mari kita terima dan kembali kita bersatu di dalam organisasi yang penting ini. Mudah-mudahan dengan semangat itu 4 tahun ke depan ini kita akan jalan lebih gagah, melangkah lebih berderap gitu ya. Dan organisasi kita ini insya Allah akan menjadi organisasi yang bermarwah, yang tidak saja menjadi kebanggaan para anggota, tapi juga dilihat dengan serius oleh siapapun, baik pemegang kebijakan, baik politisi, baik pun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ya. Dari pusat sampai ke desa-desa yang saya buktikan kemarin di 4 kabupaten yang saya singgahi, itu ternyata getaran Himpaudi itu ternyata luar biasa. Mari kita jaga marwah ini dan mari kita tingkatkan. Selamat berjuang. Terima kasih atas semua pengorbanan, sabaran ya, dan juga menahan emosi, menahan marah segala macam sudah dilakukan. Tapi mari kita ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan tadi ayat yang dibacakan tadi kan jelas sekali bahwa kita berupaya untuk menahan amarah kita, walaupun kadang-kadang tidak gampang, tapi kalau marah kita minta maaf dan kita penuhi hubungan kita itu dengan tempo seliro kata orang Jawa, dan penuh dengan sifat yang siap memaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita pun juga akan minta maaf dan kita siap memberi maaf pada siapapun yang mungkin langsung atau tidak langsung atau disengaja atau tidak sengaja melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak berkenan. Itulah esensi dari kekeluargaan yang menjadi ruh daripada Himpaudi. Selamat berjuang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ayanda, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Prof. Fazli untuk sambutan dan penguatannya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari para penasehat. Yang pertama, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan penasehat kita, Bunda Dr. Gusnawir Tataib, MPD. Kepada Bunda Ir, disilakan. Ya. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bu Popo Betty, Ketua Umum Himpaudi terpilih, selamat telah bisa melaksanakan HBH ini. Saya lihat tadi juga ada yang hadir, Pak Gutama. Terima kasih Pak Gutama. Dari awal Pak Gutama inilah yang membidani lahirnya Himpaudi. Alhamdulillah sekarang Pak Gutama bisa hadir. Juga Pak Herman yang juga selalu mendampingi Himpaudi sehingga kegiatan Himpaudi ini tambah bagus dan tambah bermanfaat bagi anak usia dini dan guru-guru PAUD. Juga Bu Masito, teman-teman yang lain yang hadir, kami sama-sama pendiri. Terima kasih Bu Masito. Hari ini juga akan mengadakan pencerahan buat kita semua, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Juga terima kasih kepada Bu Doneti dan jajarannya yang telah menjadi pengurus PP Himpaudi 2 periode. Terima kasih dengan suka dukanya telah melanjutkan perjuangan Himpaudi dari kami pendiri. Terima kasih. Dan tak lupa salam hangat kepada semua pengurus PW yang hadir di sekarang ini. Selamat ya, kita bersatu padu, kita berhalal bihalal, bermaaf-maafan, seperti kata Popo Himpaudi, sekarang kita berhalal bihalal, bermaaf-maafan. Serta memang menurut Kamus Bahasa Indonesia, halal bihalal itu artinya bermaaf-maafan. Jadi kita bermaaf-maafan,
bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya terjadi sekarang aja. Karena kalau kita bersilaturahmi dengan baik, hati kita tambah senang. Manfaat hal-hal dan silaturahmi ini kan sama mempererat hubungan baik, dapat ridho Allah, dan semangat kerja kita kan juga tambah bagus ya, kalau hubungan kita itu baik. Akhirnya Himpaudi tambah jaya ya. Ya, kayak udah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Fasli, juga nanti ada penceramah. Mudah-mudahan dengan hal-hal ini kita tambah lama, tambah akrab, semangat kerja kita tambah baik di Himpaudi dan bermanfaat bagi anak-anak usia dini dan guru PAUD, dan nasib Himpaudi yang tentu selalu diperjuangkan mana yang sudah diperjuangkan oleh pengurus sebelumnya. Jadi pesan saya, yang mana yang bagus silahkan dilanjutkan, mana yang kurang bagus kita mengevaluasi. Jadi kita tambah lama tambah baik. Karena nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Tapi kita berusaha makin lama bahkan makin baik ya. Kita selalu memohon petunjuk Allah, kita selalu bersilaturahmi, terutama kepada diri sendiri, mengkontrol diri, kepada Allah, kepada teman, sama pengurus ya. Terima kasih, selamat berhalal-bihalal, dan selamat kepada pengurus Himpaudi yang akan dilantik tanggal 10 Mei. Mudah-mudahan dengan bismillah kegiatan Himpaudi tambah lama tambah baik dan Himpaudi tambah jaya. Saya sekarang berada di Bali menyusul Pak Fasli karena kami penitia peserta bersama Prof. Sofi, Pak Fasli besok akan bertemu di rapat dengan Pemda Bali, Pak Gubernur, Pak Wanian Koster membahas untuk bicara. Mudah-mudahan nanti Himpaudi juga bisa berperan untuk mensukseskan acara bicara. Karena dulu kita Himpaudi juga menjadi panitia cukup membuat bicara sukses. Terima kasih. Salah janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ir atas sambutan dan penguatannya. Baik, ayah bunda sekalian, selanjutnya kita dengarkan sambutan berikutnya dari penasihat kita, yaitu Profesor Dr. Neti Herawati MSI. Kepada Bundo Neti, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yang kata-katanya menjadi nasihat buat kita semua, yang kalau bukan karena izin Tuhan mereka tidak mendirikan PP Himpaudi, dan karena itulah sangat kita hormati para pendiri, para penasihat, para pembina, ayanda kami Prof. Fasli, Bunda Ir, Bunda Masito. Yang Bunda hormati Ketua Umum terpilih Bapak Dr. Betty Nuraini dan seluruh yang hadir, 34 Ketua PW, para pengurus wilayah, dan tentu saja pengurus pusat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah kita semua berkumpul pada satu acara yang luar biasa bernama Halal Bihalal, saling melepaskan segala hal yang terjadi di antara kita. Momennya pas karena kita akan melepaskan periode sebelumnya dan kemudian akan masuk ke kepemimpinan Bapak Dr. Betty Nuraini. Begitu izinkanlah saya Neti Herawati menyampaikan salam takzim, salam hormat, beriring doa kepada para penasehat, para pendiri, yang karena mereka kita semua dapat jalan sajadah panjang untuk tujuan Himpaudi adalah mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini agar mereka profesional dalam pekerjaannya. Dan kita beruntung karena Allah izinkan Bunda Ir membuat sebuah lagu yang indah untuk kita akan memulai kebaikan dari diri sendiri. Dan itulah yang selalu kita kawal. Apa yang ingin kita bangun pada anak-anak,
tentunya adalah yang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Dan para pendiri, para penasehat, para pembina, para pengurus wilayah, semuanya telah berupaya berikhtiar. Seperti yang Prof. Fazli katakan, adanya hal-hal yang terjadi pada saat sebelum Munas, pada saat Munas, pasca Munas, sesungguhnya adalah atas izin Allah semata. Sesungguhnya tidak sulit buat melupakan sesuatu. Tidak sulit juga untuk memaafkan seseorang. Tidak sulit juga untuk kita berdamai dengan keadaan. Karena apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan hari ini, sesungguhnya bukan karena kehebatan kita. Himpaudi berdiri juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berkembang di 34 provinsi, bisa berkembang hampir di seluruh kabupaten kota dan di ribuan kecamatan. Tidak mungkin terjadi kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi Bundo, halal bihalal yang kali ini pasti berbeda dengan sebelumnya. Menjadi ujian buat kita, saling mempersatukan hati, saling memahami perbedaan, saling bisa menerima hal-hal yang sesungguhnya mungkin sulit di awal. Tapi karena kita paham, apapun yang terjadi sesungguhnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kehebatan apapun di dunia. La haula wa la quwata illa billah. Kalau sudah sampai kepada tahap itu, maka yang ada adalah kita mengikhlaskan apapun yang terjadi di antara kita. Kita kembali bersama, kita kembali memegang amanat yang didirikannya Himpaudi oleh ayahanda kita, ibunda kita yang tercinta adalah untuk mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia. Tidak mungkin mempersatukan orang lain kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Ayahanda Prof. Fazli dan Bunda E dan Profesor Masito, dalam perjalanan kami kemarin PP demisioner, kami mencoba menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Kami mencoba menyepakati hal. Apapun keinginan baik yang ingin kita capai, caranya haruslah cara yang baik. Kalau kita pernah salah, kita akan mohon dimaafkan. Dan halal bihalal inilah tempat kami pengurus pusat mohon dimaafkan jika pandangan dan persepsi kita berbeda. Mungkin ada yang mengatakan hal itu benar karena memiliki persepsi yang berbeda. Mungkin ada hal yang mengatakan bahwa itu adalah salah. Karenanya lah pada saat halal bihalal ini, Bundo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang dengan kerendahan hatinya, dengan ketulusan hatinya, yang mengedepankan tujuan mulia pengurus pusat Himpaudi untuk memperjuangkan profesionalitas guru. Karena itulah tidak ada kesulitan yang kemudian tidak kita bisa lepaskan. Tidak ada juga kesalahan yang tidak bisa kita maafkan. Jangankan kita, Tuhan aja bisa memaafkan kesalahan. Namun tentu perlu menjadikan sebuah pijakan buat kita. Untuk itu, semoga setelah kegiatan hari ini dilanjutkan dengan pengukuhan tanggal 10, langkah pertama seharusnya yang dilakukan oleh Popo Dr. Betty Nuraini melakukan penguatan organisasi. Kita bisa berbeda karena kita berbeda pemahamannya. Padahal seharusnya kita satu dengan kode etik yang sama, dengan ADART yang sama, dengan tujuan yang sama mempersatukan seluruh pihak. Bundo menyampaikan terima kasih setulusnya selama hampir 9 tahun ini, dimulai dari bulan Agustus saat PESERA. Sekarang PESERA lagi ya Prof, saya terpilih menjadi ketua umum. Dan selama itu 34 ketua PW, kemudian setiap kedatangan, setiap undangan, niatnya selalu baik. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih, alhamdulillah syukur jazakumullah khairan. Semoga persaudaraan dan persahabatan kita berbeda dengan periodisasi. Kalau menjadi pengurus, kita pakai periodisasi. Tapi sebuah persaudaraan, sebuah persahabatan, sebuah niat baik, tidak perlu ada periodisasi. Selamat menjalankan tugas mulia Bundo Popo Betty. Terima kasih para penasehat dan pembina selalu bersama kami selama ini. Jika ada hal yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang belum diselesaikan, kita selesaikan dengan kekeluargaan. Karena kita ingin
mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah. Rugi buat manusia yang hanya mengejar ambisi tanpa memahami husnul khotimah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah Mau'izatul Hasanah. Kita dengarkan tausiah agama yang tentunya berisi nasihat dan ilmu yang bermanfaat. Tausiah akan disampaikan oleh Bunda Ustazah Profesor Dr. Masitoh Husnon MAG, yang juga merupakan penasehat PP Himpaudi. Pada Bunda Masitoh, disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar Assalamualaikum jelas Prof. Masito. Dengar, Ya. Prof. Ya. Jelas, Bunda. Ya, baik. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal asaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan tentu pembina Himpaudi Profesor Fasli Jalal, kemudian para penasehat Himpaudi dari Ibu Ir Husnawirta, Prof. Neti, Ibu Ir sebagai Ketua PP Himpaudi periode awal, kemudian Prof. Neti sebagai Ketua Umum PP Himpaudi periode berikutnya, dan Mbak Betty, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama lengkapnya, hanya hafalnya Mbak Betty sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpaudi periode kepemimpinan yang ketiga. Jadi yang pertama Ibu Fasli, yang kedua Prof. Neti, dan yang ketiga Ibu Betty, beserta jajaran yang nanti akan dilantik pada tanggal 10, itu dari yang tadi saya dengarkan. Kemudian yang kami banggakan tentu seluruh PW Himpaudi se-Indonesia dan PD Himpaudi yang pada kesempatan ini berkesempatan hadir di acara silaturahim pimpinan pusat Himpaudi. Ibu-ibu sekalian yang kami banggakan, saya sebetulnya bukan penceramah, tetapi hanya sekedar berbagi, ya saya mencoba. Silaturahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim. Bahkan saya berpikir ini juga menjadi silatul fikri. Bukan sekedar silaturahim saja, tetapi juga silatul fikri dan silatur ruh. Mengapa saya sebut silatur ruh? Karena ada nyambung antara kita satu sama lain. Karena kita dari awal sampai sekarang adalah sama-sama berjuang untuk masalah yang sama, menuju tujuan yang sama, dan menghasilkan sesuatu yang kita idam-idamkan, yaitu anak usia dini. Hati kita nyambung. Dari Prof. Fasli, Ibu Ir, Prof. Neti, dan kita semua. Hati kita nyambung.
Itu silatul qalbi, silatul ruh. Dan kalau kita mengucapkan, membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita juga sedang melakukan silaturruh. Kita mengucapkan sholawat, mendoakan Rasul yang pada saatnya sholawat itu akan berlimpah kepada kita. Karena begitu banyaknya umat Rasulullah membacakan salawat Nabi kepada beliau, maka nanti akan berlimpah kepada kita umatnya yang membacakan salawat itu. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu warga Himpa UDI yang kami banggakan, hari ini acara silaturahmi. Saya tidak akan menyinggung tentang bagaimana Himpa UDI ke depan dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan oleh para penasehat kita, oleh pembina kita, bagaimana harapan beliau. Terjadi ada semacam dinamika, itu sebuah keniscayaan. Ketika kita berkompetisi, itu pasti ada dinamika. Ada dinamika, kadang sangat tajam, kadang biasa-biasa saja. Tetapi begitu selesai, sudah memperoleh sebuah keputusan, maka kita kembali lagi menjadi sebuah kesatuan. Itulah kita dalam berorganisasi. Tadi sudah disampaikan nasihat oleh pembina kita. Jadi insya Allah setelah silaturahim ini, setelah nanti dilantik, maka kepemimpinan periode yang kepemimpinan Ibu Betty bersama kawan-kawan memulai dengan rasa tenang, rasa nyaman, dan tentu kita idam-idamkan menjadi kepemimpinan transformatif dari Prof. Neti kepada Mbak Betty dan seterusnya. Kepemimpinan yang bisa menelurkan, menghasilkan hasil dari visinya ke depan. Yang mempunyai visi jauh ke depan. Tantangan tambah banyak. Tadi seperti Popas disampaikan. Tantangan begitu banyak dan program begitu banyak yang banyak bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan silaturahim karena pasca Ramadan, pasca Idul Fitri ini, saya ingin membacakan sebetulnya saya baik, mohon maaf ini karena di kamar hotel ada udah siap-siap mau check out gitu ya, karena bersama cucu. Saya ingin memulai dengan saya mencoba membuat ketika Idul Fitri kemarin, saya membuat satu untayan sebuah munajah seorang hamba keharibaan ilahi Robbi. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tuhanku, Engkau adalah tempat hambamu yang hina ini berlabuh. Keridoanmu merupakan dambaanku. Sepenuh diri hamba bersimpuh, mohon ampunan dengan kemuliaan Ramadan. Kini Ramadan Karim telah kembali memenuhi perintahmu. Sabarkah hamba menanti kehadirannya kembali dengan membawa selangit ampunan. Duh Gusti Raja di Raja, hari kemenangan telah tiba. Moga menjadi hadiah buat kami dari para muttaq dan para muttaqin. Nah,
Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika hari raya kemenangan telah tiba, maka tentu kita berharap Ramadan Karim. Maka ketika ini panitia memberikan tema kepada saya menjaga spirit Ramadan dan etos kerja bersama untuk mewujudkan healthy dan happy di Himpauti. Nah, ibu-ibu sekalian, kita mulai dengan sebuah ayat yang tadi dibacakan oleh Kori, yang saya kira itu ayatnya tepat banget. Kemudian disambung dengan ayat lain. Yang ayat lainnya itu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini doa yang kita ucapkan setiap kali salat. Kul inna sholati, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, semua itu lillahi rabbil alamin. Karena Allah Rabbul Alamin. Artinya apa? Setiap langkah kita semua adalah dilandasi dengan karena semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain disebutkan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Apa yang dilakukan pada Ramadan? Setelah Ramadan pun istiqomah, konsisten, komitmen, tetap teguh menjalankan apa yang sudah dilakukan dalam bulan Ramadan. Menjadi kelanjutan, maka itu dianggap istiqomah. Istiqomah dalam perbuatan, istiqomah dalam perkataan, istiqomah dalam pemikiran, istiqomah dalam niat. Itu teguh pendirian, tidak ada yang bisa merubah. Maka apa janji Allah? Akan diturunkan kepada mereka para malaikat untuk memberi kabar gembira untuk mereka. Dan iddat lil muttaqin. Nah, itu kabar gembira untuk mereka yang istiqomah. Istiqomah perkataannya tidak pernah bergunjing. Istiqomah dalam perbuatannya selalu lurus, tidak menyimpang. Istiqomah dalam berpikir, dalam niat, tidak ada niat yang tidak lurus. Nah, ini termasuk orang-orang yang istiqomah. Maka janji Allah adalah bagi mereka yang istiqomah itu dijanjikan oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin. Ibu-ibu sekalian, saya tahu karena waktunya sampai jam 11.30, saya lanjut sedikit lagi. Ayat yang dibacakan oleh Qori tadi adalah menyampaikan wasari'u ila magfiratin, bersegeralah mohon ampunan kepada Allah ketika kita masih diberi kesempatan menghirup dan mengeluarkan nafas, ketika kita masih diberi nikmat hidup. Wasari'u, bersegeralah untuk mohon ampunan kepada Allah. Nah, wa jannatin arduhas samawat wal ard, dan bersegeralah kita berlomba untuk meraih surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ibu-ibu sekalian, mengapa ketika pada acara silaturahim selalu diangkat ayat ini? Karena apa? Karena untuk mengingatkan bahwa surga yang dijanjikan itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang takwa. Sebagaimana yang tadi saya bacakan itu seuntai munajah pasca Ramadan. Siapa orang-orang yang takwa itu?
Lah di dalam ayat berikutnya disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika susah maupun ketika senang, baik ketika longgar maupun ketika sempit. Mereka konsisten menafkahkan hartanya berapapun besarnya. Itu antara lain ciri orang muttaqin. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Yang kedua adalah orang-orang yang bisa menahan marah. Ini termasuk ciri orang muttaqin. Jadi yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu menahan amarah. Bagaimanapun itu ya karena memang amarah ini termasuk manusiawi. Tetapi mampukah kita menahan amarah? Nah, maka mereka yang mampu menahan amarah itu termasuk ciri-ciri orang muttaqin, orang-orang yang takwa. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Yang ketiga, orang yang mampu memaafkan orang lain tanpa diminta. Tanpa diminta, dia mampu memaafkan orang lain. Dan inilah yang kita lakukan pada Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itulah kita selalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah Anda. Semoga Allah menerima doa kita dan doa kalian semua. Itulah yang diucapkan oleh para sahabat Nabi ketika pada Hari Raya Idul Fitri yang dilanjutkan dengan minal aidin wal faizin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali fitrah seperti semula wal faizin dan termasuk orang-orang yang menang. Ibu-ibu, para bapak-bapak sekalian, terakhir saya ingin sekedar mengingatkan, ini mungkin sangat-sangat praktis bahwa pada hakikatnya kita ini punya dosa. Yang pertama dosa kepada Allah. Yang kedua dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah ada yang bersifat materi dan ada yang bersifat non-materi. Dosa kepada manusia juga ada yang bersifat materi dan non-materi. Dosa kepada Allah yang bersifat materi apa? Contohnya, kita tidak berzakat. Kita tidak berinfak, tidak bersedekah, padahal kita mampu. Nah, itu dosa kepada Allah yang materi. Dosa kepada Allah yang non-materi itu apa? Kita meninggalkan salat. Itu dosa kepada Allah yang non-materi. Kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain-lainnya dalam bermuamalah dan beribadah dan lain-lain. Dosa kepada manusia yang materi itu apa? Antara lain hutang piutang. Itu dosa kepada manusia yang materi. Selama kita belum membayar hutang kepada sesama kita dari materi, maka akan dibawa mati. Yang kelak yang menghutangi itu akan menagih kepada kita. Ketika kita ditagih hutang kita yang belum sempat dibayar, maka kita nanti akan membayar dengan pahala yang kita miliki. Berapa orang yang nagih kepada kita, maka lama-lama tentu pahala yang kita miliki habis. Ketika masih ada saja yang menagih hutang kepada kita, maka akhirnya pemberi hutang melimpahkan dosanya kepada kita.
Nah, ini yang disebut oleh hadis Nabi adalah orang-orang yang bangkrut, yang dia sudah membawa pahala yang besar, tetapi ternyata dia bangkrut, tidak membawa apa-apa. Karena apa? Dia dosa kepada manusia yang belum sempat dibayar, baik materi maupun yang non-materi. Yang non-materi itu apa? Dosa seperti menggunjing, bikin orang sakit hati, lah itu dosa kepada sesama yang non-materi. Oleh karena itulah maka kita adakan silaturahim. Mohon maaf, saling memaafkan satu sama lain, sehingga kita sudah bersih dan suci dari noda dan dosa. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, meskipun mungkin tidak terlalu panjang dan banyak, dan mungkin juga satu hal yang sudah biasa didengar, tetapi mudah-mudahan ada yang berguna buat Bapak Ibu sekalian. Dan ini dari tadi terakhir saja, tetapi saya juga ingin sekali menyampaikan ketika kita sering mengucapkan ketika pada pembukaan pidato, ketika kita pidato kita selalu membuka misalnya Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu, itu sesungguhnya doa itu. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu, segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya lah kami memujinya. Wa nasta'inu, dan hanya kepadanya lah kami minta tolong. Tidak ada manusia yang bisa kita mintakan tolong, hanya kepada Allah. Jabatan apapun namanya, Mbak Betty misalnya unggul suaranya, itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Karena apa? Di dalam sebuah doa ada disebutkan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau Engkau mau memberi. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Engkau mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau mau mencegah. Itu kita harus percaya. Sehingga apapun keputusannya itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bergandengan tangan, bagaimana kita bersama-sama untuk menguatkan tujuan mulia kita. Dan sebagai penutup, sekali lagi silahkan banyak-banyak berdoa sebagaimana yang disebutkan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, dan kami mohon ampun kepadamu. Wa na'udzubillahi min sayyiati a'malina, min syururi a'malina, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan saya dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari jeleknya segala amal perbuatan kami. Nah, ini sebetulnya sebagai doa. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkan, dan barang siapa yang akan disesatkan oleh Allah, insya Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Jadi semua kembali kepada keridhaan Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas keterbatasannya apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bunda Masyitoh untuk tausiahnya. Semoga dengan uraian mau'izatul hasanah tadi, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya untuk dapat kita amalkan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga menjadi amal jariah dan ladang kebaikan yang terus mengalir bagi Bunda Masyitoh yang telah memberikan tausiah pada kami pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya rangkaian acara halal bihalal ini akan kita tutup dengan doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Dede Rusyadi. Kepada Bapak Dede Rusyadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, izinkan saya pada kesempatan ini membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, yang Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sepenuh rasa syukur kami panjatkan kepadamu atas pengetahuan dan izin-Mu. Hari ini kami berkumpul kembali setelah perhelatan Munas Perhimpunan kami dan mengikuti program Madrasah Ramadan-Mu. Tiada lain untuk bersilaturahmi, meluruskan yang kusut, mengikat kembali yang terserak, dan meneguhkan tautkan hati kami, merapatkan barisan dan langkah kami, serta derap laju perhimpunan kami ke depan. Karena sebagaimana tadi kami mendengar seruan-Mu, hanya dengan bersegera ke dalam ampunan-Mu yang luas, berbagi di kala lapang dan sempit, saling menahan amarah dan saling memaafkan, barulah akan kami peroleh cinta dan kebaikan-Mu. Wasyari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami yang sering lupa dari mensyukuri nikmat-Mu, dan berikanlah kekuatan kami untuk senantiasa mampu bersyukur kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala salah dan hilap kami, yang tanpa kami sadari kami telah jauh dari-Mu. Tanpa kami sadari kami melukai hati saudara-saudara kami. Tanpa kami sadari bila kami telah melampaui batas-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Bukalah pintu maaf-Mu dan jadikanlah saudara kami yang tersakiti memaafkan kami. Beri kekuatan kami untuk merendahkan hati kami hingga kami mampu meminta dan memberi maaf. Ya Allah, yang menggenggam hati-hati kami, bukalah hati kami hingga mampu melihat kebaikan adalah kebaikan, dan beri kekuatan kami untuk senantiasa berbuat baik dan bermanfaat. Bukalah hati kami hingga mampu melihat keburukan adalah keburukan, dan beri kekuatan kami untuk senantiasa menghindari dari berbuat buruk dan merugikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihi kami dengan rasa sayang-Mu, hingga kami bisa berbagi dengan saudara-saudara kami. Hingga kami bisa saling menjaga dan tiada menyakiti hati sesama. Hingga kami bisa bekerja dengan penuh rasa sukacita. Hingga kami bisa bergandeng tangan saling menguatkan, mewujudkan asa di perhimpunan ini. Ya Allah, Tuhan kami, mudahkan setiap urusan kami, lancarkan setiap pekerjaan kami, dan lapangkan hati kami. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah,
perkenankanlah doa-doa kami, karena sesungguhnya Engkau mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Rangkaian acara halal bihalal keluarga besar Himpaudi telah kita lalui bersama. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua, melapangkan dada dan melembutkan hati kita untuk saling memaafkan atas salah dan khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu, kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia. Mohon maaf jika selama berlangsung acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayanda Fasli, Bunda Ir, Bunda Masito, Bunda Neti, dan semua teman-teman 34 PW, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dede, hatur nuhun doanya. Yuni, terima kasih untuk membawa acara ini.